sekarang kita berada di lokasi perkebunan kayu jati yang berada di hamparan Perak. Nah, di sini aktivitas kita adalah yaitu cari bakal bonsai. Ya, Om ya, Om. Iya. Oke, di sini ada Bang Andi yang memang dia aktivitasnya biasa mendongkel untuk mencari bakalan tanaman bonsai. Oke, Om, bisa cerita-cerita sedikit Om tentang gimana proses cara mengambilnya nih? Nah, ini namanya serut. Serut. Oh, di serut. Kalau di dunia pembonsaian, Heeh. ini ada, kalau serut ini ada dua Ada dua ya, jenis. Satu untuk taman taman dan satu untuk serut bonsai Jepang. bonsai Jepang. Kalau bonsai Jepang tuh yang kerdil-kerdil, Oh, yang biasa kerdil-kerdil. diperceper. Heeh. Nah, ini untuk taman. Nah, kalau ini ada dua cara. Iya. Yang pertama pengangkatan dengan media tanahnya langsung. Ada yang media tanah hanya ya. dicabut akar. Cabut akar. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Khususnya untuk pemula kayaknya lebih gampang untuk medianya. Medianya ya. Karena lebih gampang untuk menghidupkannya. Menghidupkannya lagi. Korek besar gini. Pokoknya masalahnya maka nggak mau terangkat. Nah, sekarang ini akarnya sudah terangkat. Nah, ini syukur alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa hidup nanti ya. Karena ini udah kondisi sangat parah. Mudah-mudahan, karena juga Kali ini kita jauh. bertiga ya, mencari bakalan. Ini dengan Om ini baru dongkel tadi ke dalam dia. Sekarang dapat, dan yang dapat ini dikasih sama saya. Ini oke. Kenang-kenangan nih, Untuk kan? kenang-kenangan katanya. Makasih ya Om. Dan akhirnya kita istirahat. Istirahat untuk menikmati kopi setelah telusuri. Lumayan Om, hasilnya Om banyak. Dapat berapa Om? Ini karena waktunya Bang. Iya, waktunya kita tidak seharian, cuma setengah hari. Jadi paling dapat 2-3 gitu ya. Wah, Lebih 5. Bang. Oh, kok seharian sampai 5? Enggak, ini kita udah 5. Udah 5 ya? Tapi kok seharian gitu sampai 10 juga ya? Ya, bisa. Bisa sampai 10. Tergantung. Tergantung bahannya. Kadang bahan nggak ada Bang. Oh, Kadang- Bahan ada, cuma pilihannya yang nggak ada. Kadang selera kita. oh Kalau- iya. Kalau Beda-beda sama orang, masing-masing seleranya beda. Nah, ya. kalau ini Sekarang kita memang- akan mengambil lagi, ada bakalan yang baru lagi di belakang saya. Tapi cara proses pengambilannya ini berbeda. Kalau yang tadi itu dengan cabut akar ya namanya ya. Dan sekarang ini namanya cabut bersama media atau bersama tanah. mencabut beserta media tanahnya. Oke. Oke Om, jelasin Om. Oke, jadi Bang ada dua. Cuman Ya. umumnya para pembonsai karena biasanya hunting ini kan tempatnya jauh. Iya. Ada cabut akar. Nah, ini kita coba cabut angkat dengan media akarnya, Media akarnya. media dan tanah-tanahnya, sebab Tanahnya. tingkat Ke hidupnya, hidupnya. lebih tinggi. Tingkat hidupnya lebih tinggi karena akarnya itu masih terus bekerja. Jalannya dulu, Jalannya. seperti tarikan. Karena yang kita pertahankan ini Bang, Oh iya. yang harus dipertahankan biar nggak pecah. Makanya terkadang para pendongkel lebih suka cabut akar, karena memang ini kerjanya agak ribet. Ini masih serut ya. Yang harus dipertahankan ini, nah ini kita ikat seperti ini. Nah, gunanya tali ini agar tanah yang di sebelah-sebelahnya tidak hancur atau pecah. Karena ketika pecah, dia akhirnya sama aja kayak dongkel cabut akar. Ini seharusnya sih habis semua. Iya. Cuman tadi karena kita takut pecah. Nah, habis ini kita potong, dipotong seperti ini. Biar bisa berdiri. Kita berdirikan. Oke. Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya. kita harus sini. Nah, kita harus reka-reka. Ini. Gunanya pasti ini, Bang Don. Bang Don, ini gunanya agar nanti waktu perjalanan, nanti guncang-guncang ini Tanahnya nggak hancur. tanahnya tidak hancur. Ini Jadi tanahnya dikunci dengan goni supaya nanti kita dalam perjalanan, karena perjalanannya ini off road tidak on the road. Nah, kalau kita pikir-pikir ya tadi tanaman ini tidak begitu berharga, tidak berharga di sini gitu kan, karena ini kan termasuk gulma, merusak tanaman induknya dan juga
tidak diharapkan tumbuh. Nah, tapi di tangan-tangan petani bonsai ini jadi seperti mutiara. Ya Om ya, Iya. mutiara yang mana kalau udah jadi ini tanaman bonsai ini bisa sampai jutaan rupiah. Dirangkai ya, walaupun memang butuh prosesnya lama sampai 3 tahun mungkin ya. 3 tahun. 3 tahun udah nampak bentuk. 3 tahun dan nampak bentuknya. Jadi kalau kita mau ikut kontes itu bisa sampai 5 tahun, puluhan tahun. puluhan tahun. Oh, Karena ada semakin kontes. Karena Bang Doni kalau bonsai ini kan yang dinilai itu karakter tua. Karakter tuanya ya. Jadi seperti ini kan. Ini udah tua berarti ya. Udah cukup tua. Tinggal dirangkai aja ya. Tinggal kita nanti pembentukan. Ini kita proses bonsai mini Om ya, atau Ya. bonsai Jepang. Yang mana tadi Ini ada namanya mahkota. mahkota. Nah, Oh, jadi ada mahkota. untuk bahan ini, Heeh. ini kita buat mahkotanya di sini. Jadi dia mahkotanya yang lebih tinggi, Oh, mahkota lebih tinggi ya. lebih tinggi dari cabang yang lain. Nah, ini ya. Modelnya kita bentuk model 2 cabang. Gua coba. Ini kenapa dikatakan mahkota Om? Karena dia mahkota itu itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya? Kalau di pohon kan ada yang paling tinggi. Heeh. Nah, itu disebut mahkota. Nah, di bonsai gitu juga. Bahasa lokalnya apa tuh? Wit. Uwit. Kalau di daerah kita ini hampir disebut wit. Uwit. Uwit juga ya. Nah, ini untuk pemotongan ini Heeh. agar dia nampak alami, kita tidak boleh potong seperti ini. Oh. Kalau ini kan yang paling ujung. Nah, kita harus memotongnya seperti ini. Agak mereng ya. Oh, Nah, jadi terkesan kalau nanti ini udah jadi ini nggak diharapkan cabang lagi ya? enggak, Nggak usah ya. tapi tergantung nanti. Umumnya ini dibiarkan dulu. Mana nanti cabang yang bagus ini akan diambil, mana yang cantik. Jadi ininya harus kita bersihkan dulu mata-mata. Makanya, nah ini. Jadi kita perkirakan di sini akan keluar. Nah, kalau di atas ini kita boleh potong seperti ini. Ini biar lebih indahnya lagi. Ini kita buat seperti ini. Ini nggak ada daun sama sekali ya, digugurkan semua daunnya. Ya. Ini supaya apa nih Om? Ini kan gerak dasar. Anggrek dasar. Nah, gerak dasar ini akan menentukan nanti bagaimana yang fase berikutnya. Karena ini Bang Doni ada sekitar 4 fase lagi. 4 pasang lagi. Iya. Yang akan dilewati. Ternyata nggak gampang ya. Ada 4 fase lagi yang harus dilewati. Karena umumnya seperti ini, ada nama kita grounding ya. Habis ini awalnya kita akan tumbuhkan dulu. Oh, ini grounding nih ya namanya. Enggak, kita akan nanti akan tumbuhan dulu, penumbuhan. Penumbuhan sampai daunnya keluar. Ya, setelah itu kita buat nanti pencabangan, penganturan pencabangannya. Setelah itu baru nanti itu akan kita bentuk. Setelah dibentuk kita masukkan ke pot, udah tahap akhir itu nanti semua digunduli. Oh, Sama digundul sekali. lagi. Karena Kita perlu cabangnya dulu ya, karena gini Bang Don, kadang-kadang ini ya, kalau daun begini, Heeh. ini kan nggak proporsional dengan batang. Iya. Seharusnya daunnya tuh seperti ini. Oh, kecil-kecil gitu ya. Jadi ketika kita masukkan ke pot dengan makanan sedikit tapi subur, dia akan mengecil seperti tadi, Daun-daunnya ya. akan mengecil seperti ini, nah, dan akan rimbun. Jadi akhirnya proporsional. Umumnya Cabangnya dari mana nih? cabangnya kita harapkan dari sini. Ini dari sini bisa keluar, ini bisa memanjang kemari. Oh, ini ya mata-mata ini ya. Dari Mata sini, cabang itu. ini bisa begini. Tinggal nanti tengok, harapan kita dari sini mesti ada keluar dari sini. Gitu. Oke, ternyata tidak gampang ya untuk menjadikan tanaman ini tanaman bonsai, ini tanaman serut yang memang tadinya tidak berharga di sini sebagai gulma, sebagai perusak tanaman induk, dan ternyata kok di petani-petani bonsai ini jadi sebagai permata. Kenapa? Kok bonsai itu sudah jadi itu bisa ratusan sampai jutaan rupiah.